Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama dalam hadirat Tuhan, kita mau merasakan kasih-Nya lebih lagi dan lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, saat ini kita mau menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Begitu baik, begitu luar biasanya Tuhan untuk kehidupan kami. Bertepi, hatimu tak terselami, betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan yang termulia, jiwaku pun menyembah, ku angkat hatiku.
Kami datang ke dalam hadirat Tuhan, kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji muliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Karena besar, begitu besar kasih Allah untuk setiap kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah
dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sorak-sorai yang pria buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita yang paling baik, seperti tanah yang subur yang siap ditanami benih firman Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami siap untuk dididik, kami siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, hati kami hanya untuk Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
inginkan dari hidup kami bukanlah harta kami. Yang kau inginkan dalam hidup kami adalah pertumbuhan kami, kedewasaan kami. Itulah yang paling engkau kehendaki. Maka ketika kami menghadapi proses hidup, biarlah kami pahami bahwa itu adalah cara dan alat Tuhan untuk mendewasakan kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, ajarkan kami kebenaran firman-Mu agar kami semakin mengerti bahwa jikalau kami diizinkan mengalami pergumulan, ujian hidup dan persoalan yang mungkin berat bagi kami, itu adalah alat untuk mendewasakan kami, menguatkan iman kami, mengokohkan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sambut firman-Mu dan biarlah Tuhan anugerahkan hikmat-Mu kepada setiap kami supaya kami bisa menangkap setiap pesan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu Tuhan. Jemaat yang siap sambut firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Daniel yang sudah memberikan kesempatan. Jadi ceritanya tanpa sengaja kita ketemu waktu rapat sinode kemarin ya Pak ya. Pak Daniel bisa ngisi di tempat kami enggak? Oh bisa, kebetulan saya juga mau undang Pak Yuas loh. Oh kalau bukan rencana Tuhan enggak bisa loh. Pagi saya di sini, nanti Bapak Gembala Saudara sore di tempat kami. Gitu luar biasa. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan rancangkan. Jadi kalau kita saat ini mungkin menghadapi kehidupan yang bagi kita membingungkan, kenapa kok Tuhan izinkan saya masuk dalam hal-hal seperti ini? Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, mungkin saudara belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yuas Widi Anggoro. Biasa dipanggil Pak Yuas atau Pastor Yuas. Nanti saudara kalau ketemu saya di jalan, saya mungkin nggak inget saudara, ya saudara bisa sapa saya. Halo Pak Yuas. Saya jemaatnya Pak Daniel gitu ya. Sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama Pak? Bebas. Oh, iya. Ya saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan, ya kan, sesederhana mungkin dan tidak akan terlalu lama. Kita akan tema yang diberikan buat saya saat ini adalah kedewasaan di dalam Kristus. Berbicara mengenai kedewasaan itu berarti meninggalkan masa kanak-kanak dan menuju kehidupan yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Itu bedanya orang dewasa sama kanak-kanak. Kalau orang itu sudah dewasa itu berarti dia sudah tahu arti sebuah tanggung jawab. Makanya kalau sudah dewasa menikah, kenapa? Sudah ngerti tanggung jawab. Maka bahaya sekali kalau menikah tapi masih kekanak-kanakan. Karena belum mengerti tanggung jawabnya. Dewasa tahu tanggung jawabnya, tahu bagaimana dia bisa dipercaya, tahu bagaimana dia bisa menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Kita akan lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dari ayat 24 saya akan bacakan buat saudara. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Loh, saudara, Rasul Paulus bilang sama jemaat Kolose, aku bersukacita kalau aku ini menderita karena kamu. Dia menderita bukan karena persoalan dirinya sendiri. Dia menderita karena kamu, jemaat Kolose. Aku menderita, tapi aku gak merasa ngenes. Tapi aku gak merasa ini adalah sebuah hukuman. Ya kan? Tapi dia mengatakan bahwa menderita untuk melayani Tuhan itu menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Yesus kepala gereja, amin. Jemaat gereja kita, Anda dan saya itu tubuhnya. Jadi Paulus mengidentifikasikan kita sebagai tubuh Kristus. Kalau Kristus menderita dan kita juga menderita, itu artinya kita mendapat kehormatan, saudara. Kalau saudara melayani itu menderita, itu kehormatan, saudara. Someday Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu hambaku.
kamu bisa dipercaya dalam persoalan yang kecil, maka akan aku percayakan persoalan yang lebih besar. Itu kedewasaan, bisa dipercaya hal kecil, tambahi kepercayaan. Saudara, kalau soal berkat jasmani itu bagi Tuhan gampang, yang penting kita dewasa dulu kok saudara. Kalau kita belum dewasa, bayangin anak TK dikasih 1 M, bayar enggak? Belikan mainan semua saudara. Ya kan? Tapi kalau diberikan, saya dikasih segitu, langsung saya mikir cari tanah saudara. Saya juga belum punya tempat sendiri soalnya. Dikasih segitu, langsung saya mikir, tanah yang kira-kira lumayan untuk nampung jemaat. Ya kan gitu kan? Karena dewasa. Paulus menyatakan bahwa penderitaannya di dalam melayani Tuhan memperlengkapi penderitaan Kristus melalui dirinya. Ya, melayani itu artinya mau menderita bagi Kristus, menggenapkan apa yang kurang dari penderitaannya. Ya kan? Apa Kristus kurang menderita, Pak? Tentu tidak. Dia sangat menderita bagi kita. Ya, Yesus juga mau menderita bagi kita. Paulus mau menderita bagi jemaat. Kita juga harus mau menderita ketika kita melayani Tuhan. Kalau kita ini sudah dewasa, kalau menghadapi gesekan, loh saudara, yang namanya pelayanan, saya 20 tahun pelayanan. Yang namanya gesekan, pasti akan selalu ada. Saudara mau pelayanan dimanapun, semakin banyak orangnya, gesekannya semakin besar. Ya, kalau kita ini enggak dewasa, kita menuntut hak kita, maka kita akan kepahitan di mana-mana. Endingnya Tuhan semua enggak ada yang baik. Yang baik cuma Tuhan, ya sudah saya enggak usah ke gereja saja, kan gitu kan? Banyak sekali orang kepahitan dengan gereja, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, dan tidak menemukan kesempurnaan. Ya enggak ada saudara. Selama masih manusia, keturunan Adam dan Hawa pasti berpotensi untuk mengecewakan. Dan kadang-kala kekecewaan itu timbul karena kita kurang dewasa. Kita memandang seseorang itu, pelayan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini bahaya loh saudara. Kalau kita memandang rekan pelayanan kita itu suci, gak bisa berdosa, nah itu salah. Makanya itu yang bikin kecewa. Ya kan saudara? Lawang Paulus saja, lihat Petrus. Petrus itu kan termasuk leader para rasul, soko guru para rasul. Itu saja melakukan kesalahan. Dia kumpul dengan jemaat non-Yahudi. Tadinya enggak apa-apa makan-makan bareng. Tiba-tiba begitu ada rombongan teman-temannya datang dari Yerusalem. Karena kebiasaan orang Yahudi enggak boleh makan dengan orang non-Yahudi. Langsung dia tiba-tiba lupa. Wah, aku wong Yahudi. Koncoku wong Yahudi teko. Mengko aku enggak ditolak. Aku pergi. Meninggalkan meja teman-temannya yang non-Yahudi bergabung dengan yang sama-sama Yahudi. Petrus loh ini, saudara. Petrus loh, rasul utama loh, melakukan kesalahan yang sebetulnya nggak mungkin dilakukan oleh seorang rasul. Makanya Paulus tegur. Kalau kamu melakukan hal seperti itu, bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi akan tertarik kepada Yesus? Kalau kamu membeda-bedakan mereka, ditegur Paulus junior, rasul keri dewi. Negur rasul sing dipilih Yesus langsung ketika Yesus di bumi. Petrus saja ada kurangnya. Betul enggak saudara? Apalagi teman-teman saudara, rekan-rekan saudara, pemimpin saudara. Pasti juga ada kurangnya karena kita ini semua berproses menuju kesempurnaan. Enggak ada yang sempurna. Kalau kita menuntut kesempurnaan dari manusia, kecewa kita. Nanti kalau tubuh kita sudah diubah jadi tubuh baru, kalau Yesus datang yang kedua, kita siap sedia, kita diubah tubuh baru kita sempurna. Firman Tuhan katakan kita akan sempurna seperti keadaannya. Loh, keadaannya Yesus gitu loh. Kapan kita bisa sempurna? Nanti kalau sudah dijemput Tuhan. Di awan-awan tinggal bersama Tuhan baru kita bisa sempurna. Kalau masih di bumi, kita nggak bisa sempurna. Walaupun pelayan Tuhan, saudara mungkin bisa lihat, loh kayak kok Mas Bambang kayak kok teman-teman yang dalan toh. Bisa terjadi enggak saudara? Bisa, kenapa? Lupa. Oh iya, aku pelayan Tuhan loh. Ngopo aku mau ngantemi wong kan gitu kan? Ketidakdewasaan sering muncul dalam kehidupan kita sehingga kekanak-kanaan yang sering kali itu muncul dalam hidup kita. Ketidakdewasaan ini sering kali menjadi kelemahan terbesar manusia.
termasuk orang percaya. Hanya perbedaannya, kita ini makin lama makin disempurnakan oleh Tuhan, asal kita mau bertumbuh. Jika Kristus sang kepala menderita, maka tubuhnya gerejanya yaitu kita juga ikut menderita. Wong kepalanya sakit, masa tubuhnya gak ikut sakit? Artinya setiap kita yang mau ambil bagian dalam melayani Tuhan pasti akan mengalami penderitaan, saudara. Mungkin tidak secara fisik, mungkin secara perasaan, ya kan? Secara perasaan tersinggung sama ketua musiknya mungkin, sama ketua tamborin mungkin, atau mungkin sama pemimpin sendiri, ya kan? Sama pemimpin komselnya sakit hati tersinggung, itu bisa terjadi, saudara. Itulah menderita bagi Kristus. Nanti kalau saudara tahan menderita, bisa jadi pemimpin saudara sama saudara lebih dewasa, Anda lebih matang, saudara. Amin. Kan Tuhan tak pernah salah pilih di dalam memberikan upahnya. Bisa saja misalnya pemimpinnya, loh kok nanti waktu di surga kamu upahmu sekian nak, kamu sering menyakiti orang, ini adik pelayananmu, dia itu walaupun disakiti kayak apa tetap bersabar, upahnya ditambahkan padanya. Soal keselamatan, udah yakin percaya dalam Yesus meninggalkan kehidupan lama pasti selamat. Tapi di sana nanti disediakan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi. Amin. Menderita karena melayani itu bukan hukuman, tetapi kehormatan dan hak istimewa karena mengambil bagian di dalam karyanya. Amin. Ayat 25 selanjutnya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, saudara, di sini Paulus bilang, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Pelayanan itu dipercayakan. Dipercayakan siapa? Allah. Allah mempercayakan pelayanan kepada Paulus. Sekarang Allah mempercayakan pelayanan bagi kita. Ada yang dipercayakan jadi aser, kalau jadi aser ya jangan kecut mukanya, ya kan? Shalom kan gitu kan. Karena beberapa saat dulu di Purwojogodo orang pengen Bali, ngoporan dikasih loh. Saya waktu itu masih SMA aja tersinggung loh kayak gitu. Shalom Mbak, lugu gitu. Nah. Begitu yang datang mobilnya bagus, payung kan hujan itu. Beda perlakuannya saudara. Wah loro banget gitu. Oh ngono ya perlakuan gereja. Saya enggak mau ke gereja 6 bulan. Tuhan enggak mau gereja. Ngapain ke gereja? Isinya orang-orang yang enggak punya kasih. Wah aku numpak ondal ra digagas, numpak mobil disambut luar biasa. Udan ditoke wae. Dia hujan langsung lari-lari. Gitu. Itu bisa terjadi. Tapi akhirnya baca-baca firman Tuhan. Ya ini dapat tentang kedewasaan. Suara hati lembut banget, mengingatkan gitu loh. Kalau dewasa itu ngomong yang tidak dewasa, cuma itu tok saya dengar. Itu saya waktu itu masih SMA, balik lagi saya ke gereja. Kalau dewasa itu ngomong yang tidak dewasa, saya bertahan di situ. Akhirnya ya wis lah tak melu pelayanan. Ketika ikut pelayanan, satu tim pun tidak ada yang mau saya jadi WL-nya, kan ditimkan. Aku mau nek karo Yuas mau ngaco dek nek WL. Dan itu di depan muka saya saudara. Itu cukup membuat saya kasih bahan bakar buat saya untuk out dari tempat itu. Tapi saya bertahan. Aku ingat yang dewasa itu ngomong. Saudara ngerti, 5 tahun kemudian saya jadi ketua di situ. Kalau saya waktu itu kepahitan, saya enggak punya pengalaman loh melayani berorganisasi. Karena saya juga enggak tahu, waktu itu saya enggak mau. Ibu saya bilang, dadi pendeta ya le. Mah, enggak pendeta. Pas-pasan ra didik kok gak pengen dadi pendeta. Lho betul loh saudara. Bareng dadi pendeta apakah beda? Ya ora. Bener seperti yang tak bayangke. Pas-pasan gitu. Tapi sekarang bersukacita karena ketika menderita itu berarti menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Yesus. Itu sebuah kehormatan. Makanya lucu kalau pelayanan cari untung. Nah, pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Jadi jangan mengeluh saat kita itu bayar harga. Firman Tuhan katakan di mana hartamu berada di situ
hatimu berada. Kalau korban tenaga, uang, waktu untuk Yesus, masa sih nggak mau? Berarti hati kita tidak untuk Yesus kalau kita nggak mau korban. Ya kan? Apa keperluan gereja saudara? Ini ada benih iman, kita mau nambah alat dan sebagainya. Beri untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu dewasa. Moh wis tak nggo tuku album iki apa? Mosok tak keke. Moh meh tak nggo anu kok nonton konser sekarang siapa tuh yang terkenal, aku enggak pernah ngikuti kayak gitu kok. Suju ya zaman dulu ya. Sekarang apa yang terkenal? Bener nih, nggak ngerti nih yang muda-muda. Wah luar biasa sekali ya, rohani sekali saudara. Ya aku juga nggak ngerti ya, pokoknya konser-konser gitu sampai dibela-belain saudara. Dulu saya punya saudara nonton konser kalau zaman saya EFSE. Habis 4 juta saudara. Tahun 2003. 4 juta. Rela saudara. Rela. Saya sering kali lihat anak-anak muda. Wah, hobi motor. Enggak salah, hobi motor itu enggak salah. Tapi ketika motor ini dikasihi lebih dari Yesus, ini jadi berhala saudara. Modif motor. Bentuknya bebek ngantek dadi kaya motor trail. Habis 5 juta. Bareng benih iman ya untuk pengadaan ampli 10.000. Iso 5 juta nggo Tuhan 10.000. Kan bangetan toh saudara. Gitu loh. Kalau mental kita ini tidak dewasa dan kekanak-kanakan, kita suka dengan mainan. Itu kan mainan. Gitu. Loh, cowok itu soyo gede dolarane soyo larang. Betul enggak? Cewek is pokoknya itu kakek motor ya is motor iki tumpaki kan ra gagas loh. CC-ne piro, iki speknya piye, ra gagas. Nek perlu rasa diisi oli barang, sing penting diseni bensin gitu. Bareng mogok, lah kok iso mogok? Ya ora ngerti wong ya tak iseni bensin terus. Lho murupe ra mau nganggo bensin. Harus ganti oli juga, kan enggak ngerti. Tapi kalau cowok nggak cukup, cuma servis ganti oli rutin nggak cukup. Setangi kurang gagah. Boleh browsing, setang racing 2 juta gitu ya. Sekolah atau kuliah uang sakunya nggak buat makan, dicelengi buat beli setang. Cowok kayak gitu. Makanya makin gede kalau kebiasaan. Ya kebetulan sebetulnya hobi itu tidak salah, tapi apakah porsinya Tuhan itu lebih gede apa enggak gitu loh. Kebanyakan itu porsinya untuk mainannya yang makin mahal ini yang lebih besar. Ketika Tuhan butuh yang kita punya, kita enggak mau, kita enggan. Tak nggo tuku ban gede kok. Gitu tuh. Banku ukurannya gur 120, 90, 70. Ameh tak ganti 150 per 90. Ben kayak mogi 1 juta dibeli. Gur tuku apa toh? Ban. Yang standarnya sebetulnya enggak segitu. Akhirnya rantainya boros. Ban tambah gede kan rantai boros. Tiap tahun ganti rantai. Mahal kan? Tapi nek benih iman sak welasi. Jadi Tuhan Yesus sih kok tidak dibayangkan nganggo blangkon, nganggo kelambi parkir ngono kae. Yesus. Terima kasih sudah jaga parkiran saya. Dipadake seperti itu. Tuhan menghargai semua profesi. Apapun itu. Tapi kadang-kadang kita mengidentifikasikan Yesus itu bukan raja. Kita mengidentifikasikan Yesus itu antara ada dan tiada, tidak sungguh-sungguh nyata. Makanya kita tidak rela memberikan yang terbaik buat dia. Sakit hati enggak Yesus? Ya sakit hatilah. Saudara yang sudah berputra, punya putra atau putri, ketika saudara diabaikan, sakit hati tuh. Le, bapak silono duit gue tuku bensin kentekan gaji, wong tuwek njaluk anak. Jawabannya kurang ajar itu. Makanya kerja sing keras. Padahal dia uang dari bapaknya juga. Yo le mengko tak ijoli. Ijoli, engko nek wis yo ora dijoli. Moh, ndek wingi kowe nyilih yo rung mbok balekke yo. Padahal dikasih loh sama bapaknya perlu pinjem nanti dituker, moh nggak rambut balik ya. Padahal kalaupun nggak balik kan nggak apa-apa, itu milik bapaknya kok. Iya kan? Kan hitungan banget, menyakitkan nggak? Menyakitkan.
ibunya, "Le, gas entek nyilih ya, Le. 50.000 wae." Bu, wis tuwek kok njaluk anake iki jenenge kebon usu gudel. Walik. No. Sakit hati enggak? Sakit hati. Sama, Tuhan, aku butuh yang kamu punya. Tuhan kan kaya, enggak butuh sebetulnya uang kita. Menguji kedewasaan kita, menguji cintanya, ya kan? Kita diuji cinta kita kan dengan seperti itu. Hal-hal seperti itu kadang menguji cinta kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagiku. Rela enggak? Tidak rela Tuhan, karena kau bukan segalanya bagiku. Repot toh? Kalau enggak mau kan sama saja seperti itu. Tapi kalau untuk pacarnya, kaulah segalanya untukku. Engko nikah nyelekit hatimu sakit disakiti loh sama pasangan. Yesus enggak pernah nyakiti hidup. Saudara, percayalah. Ibu-ibu yang sudah menikah, suaminya, siapa yang suaminya tidak pernah menyakiti? Oh, sejak menikah suami saya manis banget, Pak, kayak malaikat, cuma senyum tok, nggak pernah ngomong. Ada? Nggak pernah menyakiti, nggak pernah nyinggung perasaan. Apapun yang saya minta diturutin. Saya mau minta diantar mana, dianterin. Tidak pernah nyentak, tidak pernah marah. Mas, terkeneng pasar. Ya. Mas, bar nang pasar, neng luwes, kowe nunggu nang jaba tapi panas-panasan 2 jam. Rapopo Mas? Rapopo. Di PP nang dalan rapopo, ora nesu, mulih ya ora sambat, klambine teles kabeh kena keringet, kotos-kotos dicendelke dieses dhewe. Tak kumbahke Mas, mengko tak kumbahi dhewe ndak kowe kesel. Ada yang kayak gitu? Gak ada. Aku ya ndak isah kayak gitu. Saya pernah dintang-tangke sama istri saya. Suwe biyen dia ngobrol di warung sama yang jual tuh, cerita curhat gitu. Malah siar mesti angger diterke nang warung malah siaran radio RRI. Panas banget. Panas. Ameh nesu kok ya pendeta. Nek ora kok ya piye kan gitu. Iya kan? Tapi tetap dalamnya marah kok Saudara. Sampai rumah. Ngopo? Kok wajahnya enggak enak? Kayak kita. Kan gitu toh. Dan daripada nesu gawe kita, tapi kan mintanya nyentak tuh. Istri saya tahu, oh mau tak nesu kan gitu. Kui tumbuh we, ya ngono kui saudara. Saya itu merasa sudah bertumbuh, ternyata enggak juga. Kayak kita. Tumbuh teh, apa-apa. Meneng di, yo ganti salin atus sing keringetan kok. Kan gitu tok. Sesuk baleni meneh. Ngono meneh, padahal wis ngerti, ngono ki mari bojone nesu kok dibaleni meneh. Raine ra penak. Wis sang gonceng wis rasa nesu wae, bablas rono. Itu sering terjadi. Ya, nyentak, ngambek mesti akan terjadi. Yesus enggak seperti itu, Saudara. Amin. Makanya kalau kita bagi pacar kita durung nikah, durung dadi bojo, wis berkorban habis-habisan. Gitu, nek meh baru pacaran yo ndak punya uang, duwene gur gitar satu-satunya kesayangannya. Nek lagi gabut gitaran karena pacarnya yang aku ulang tahun traktir ya. Oh ya siap Haniku, siap. Gitari jiko dienggo gitarke, ora didol klithikan. Ben iso njajakke pacarnya. Nek wis dadi bojone, Pak, iki kan aku ulang tahun. Sudah nikah 20 tahun nih ceritanya. Aku ulang tahun, aku jajak gitu. Regomu enggak kabeh rasah boros-boros. Kasih manusia itu turun. Lah kok mbok didolke TV apa piye? Lah dhisik duwene gitar didolke. Saiki duwe TV, duwe kulkas mbok didol kulkas TV-ne nggo jajakke bojone. Ndak dilakuin kan kenapa? Kasih manusia itu derajatnya akan menurun dari waktu ke waktu, tapi itu alami Saudara, ora usah diprotes. Bah kowe nyet cintamu padaku makin turun kok. Kowe jahat kowe ra kaya zaman pacaran apa. Ngopo teh iki bojoku iki? Kowe bar nonton apa? Betul enggak? Kita itu sering bermasalah. Itu karena kita itu dipengaruhi drama Korea, drama cinta, ya toh. Laki-laki itu sampai tua kok baik terus. Lah nyet ben payu kok. Lah kita identifikasikan suami kita seperti Lee Jun Hyuk apa sapa jenenge gitu. Ya enggak bisa. Gitu ya. Itu enggak ada aktor aslinya sekalipun seandainya Saudara bisa mendapatkan aktor aslinya pun.
dia pasti akan lebih kejam dari yang saudara bayangkan. Gak bisa seperti itu. Hanya Yesus yang kasihnya sempurna, panjang sabar. Ya kan? Loh, kita itu kan sering menyakiti dia, apa kita dihukum? Enggak. Kita itu sering mengecewakan dia, suruh benih iman, malah gue tuku permen. Tapi apakah langsung kita disambar petir? Enggak kan? Karena kamu beli permen, maka lidahmu saya setrum. Enggak kan? Dibiarin kan? Kenapa? Nunggu kita dewasa. Baru dipercayakan lebih banyak. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ada rahasia, ada suatu hal yang misterius selama berabad-abad yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang hidup pada masa perjanjian lama. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia itu yaitu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang-orang yang hidup pada masa perjanjian lama bertanya-tanya, siapa sih sosok juru selamat kelak yang dijanjikan itu? Bangsa Israel membayangkan bahwa kelak akan muncul Mesias yang akan membuat Israel menjadi negara adidaya, mengalahkan bangsa Roma yang sudah menjajah sekian lama. Sudah dijajah waktu itu 300 tahunan. Butuh sang pembebas. Ketika ada kabar bahwa Mesias sudah lahir, ketika gede, kok rasugi, kok randang dadi rojo, kok anak itu tukang kayu, kok bukan bangsawan ya, mereka kecewa. Wah ini nabi palsu, ini Mesias palsu, salib wae. Ketika Yesus datang dalam bentuk anak tukang kayu, bukan orang kaya, bukan bangsawan, mereka kecewa. Masa kok yang ini kok Mesias? Kok enggak segera bangun kekuatan politik? Kok enggak bangun pasukan untuk ngusir penjajah Romawi dan membawa kejayaan bagi Israel? Mereka enggak ngerti bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu jadi penebus dosa bagi manusia. Misi Yesus datang yang pertama sebagai kurban penebus dosa. Tapi kedatangannya yang kedua, jangan harap dia akan jadi penebus dosa. Kedatangan yang kedua, dia akan menghakimi seluruh dunia ini. Di rudal merek apapun, disebul karo Tuhan Yesus. Nanti kelak dia akan datang. Dan firman Tuhan nubuatkan, maka segala bangsa akan mengarahkan pandangan padanya dan berkata, Engkaulah Tuhan. Identitasnya dinyatakan secara nyata. Perjanjian lama mengatakan kakinya akan menjejakkan di bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah jadi dua. Bayangin gede banget. Dia akan turun dalam wujud keilahiannya dan semua bangsa akan melihat dialah Tuhan. Yang tidak percaya nangis, saudara. Kita yang percaya happy. Wah, Bapakku hebat. Pasukan dunia menyerbu dia, kan dikira alien apa piye gitu ya. Diserang, dirudal, dirina. Yesus tertawa. Firman Tuhan katakan dan Tuhan tertawa. Dan dengan nafas mulutnya dia membinasakan bangsa-bangsa itu. Kecil Tuhan, gurame nulungi kita kecil, saudara. Tapi Tuhan itu ingin mendewasakan kita. Rahasia ini tersimpan berabad-abad, bahwa kelak akan ada sosok Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam hidup kita, ngasih petunjuk bagi hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan kok, sekalipun kita salah jalan, nanti Tuhan akan tuntun kita kembali ke jalan yang benar lagi. Bapa yang setia Yesus itu. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah ayat 29 ya. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena kita sudah tahu siapa Yesus
dia ini raja segala raja yang kelak akan memerintah sebagai raja selama-lamanya, maka cara kita melayani dia harus melayani dalam kedewasaan, bukan dalam kekanak-kanakan. Kanak-kanak itu sayang sama bapaknya karena apa? Kalau ditanya, kenapa sih sayang sama papa? Karena juga beliin aku mainan, gitu toh. Kenapa kok sayang sama papa? Papa itu baik, saya sering diajak piknik, saya sering dikasih mainan, saya sering dikasih hadiah, kan definisinya gitu. Itu kekanak-kanakan. Orang Kristen yang belum dewasa, kenapa kamu memilih Yesus? Yesus itu baik loh, usaha saya diberkati terus, gak pernah rugi, gak pernah bangkrut, gak pernah ditipu orang, lancar terus. Dan kalau saya buka usaha pasti berhasil, maka saya ikut Yesus. Ini Kristen kekanak-kanakan. Nanti ada waktunya ketika, loh kok Yesus udah berubah ya? Udah berubah, gak kayak dulu lagi. Kok saya diizinkan bangkrut, kok saya diizinkan rugi, kok saya dibiarkan ditipu orang. Di mana engkau Tuhan? Di mana janjimu? Kanak-kanak kok. Basa Jone meri-meri. Sukanya marah-marah. Kalau permintaannya tidak dituruti, ini kanak-kanak. Tantrumnya kalau bahasa sekarangnya. Jangan jadi orang Kristen yang tantrum. Ya wes aku kan gereja, buktinya aku mau berkati kok. Tuhan Bapak yang baik, lele umur 30 jiko baik. Biarkan, semakin kita seperti itu dibiarkan. Ya wes, aku mau bebaikon wae yo. Ya cobanan lah, tak dijarke. Iya kan? Kan Yesus ngomong, Yesus saja ketika mau dicobai iblis, jatuhkan dirimu ke bawah. Ada tertulis malaikat akan menatang engkau. Yesus ngomong apa? Wah siap no Mesias. Mabur toh? Enggak kan? Jangan mencobai Tuhan Allah. Kan gitu. Yesus saja enggak lakukan itu. Yesus berdoa untuk Petrus. Petrus, aku mendoakan kamu. Kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Ya, tak doakan kamu. Didoakan Yesus. Tetap nyangkal enggak? Tetap nyangkal. Tapi akhirnya tetap bertobat. Didoakan Yesus. Yesus berdoa sama Bapa. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sisi kemanusiaannya meminta kepada Bapaknya. Bahkan doa Yesus tidak dijawab tuh. Tuhan tidak jawab apa-apa. Kalau bisa kita simpulkan, tidak Yesus. Tujuanmu datang ke dunia, jadi penebus dosa. Salib tetap salib. Saudara tidak bisa menghindari salib, amin. Kita ini kan anak-anaknya Yesus. Saudara juga harus menanggung salib itu. Salib itu penderitaan. Kalau kita anti dengan penderitaan, maka kita berarti tidak serupa dengan Yesus. Tentu saja adalah penderitaan di mana kita melayani Tuhan. Anak merasa disayang karena pemberian-pemberian hadiah dari orang tuanya. Kanak-kanak rohani kalau melayani itu karena pengen diberkati Tuhan, terutama keuangan yang digembar-gemborkan di mana-mana. Kalau saudara taat melayani nanti berkati Tuhan, gitu toh. Nah kalau saudara nabur nanti 60 kali lipat, 100 kali lipat kan gitu toh. Kan yang ditawarkan kayak gitu, tenan. Yus, isi dompetmu, persembahkan untuk Tuhan, nanti Tuhan akan kasih 100 kali lipat. Mbok kayak KB 1 juta. Dinteni sebulan. Aku garek mangan go kecap kok ra teko-teko ya. Dinteni 2 bulan. Ini 100 kali lipat kan kudune 100 juta. Lagi 2 juta wae ora kok. Mulai amarahnya muncul. Firmanmu palsu. Oh, tadi kok film horor terusan. Mana janjimu Tuhan? Sing janji dudu Yesus, enggak ada firmannya. Berbicara seperti itu, iya kan? Tuayan 60 kali lipat, 100 kali lipat itu kan berbicara mengenai tabur tuai. Waktunya kapan? Terserah Tuhan. Bukan hari ini kita menabur, besok akan menuai. Nah, terserah Tuhan. Tuanya enggak harus seperti yang kita mau. Tuanya ini kayak kesehatan, ya kan? Saiki nek sakit kanker yang tidak di-cover oleh BPJS, biayanya mahal, bisa sampai luar negeri. Ya kan? Dikasih kesehatan, itu anugerah, itu berkat Tuhan luar biasa, disyukuri saudara. Diberkati Tuhan mangane bendino ndok ceplok sego kayak uyah, ceplok. Nek sehat saudara, itu anugerah loh saudara. Daripada bendino makan mewah tapi enggak bisa menikmati. Kalau badan sakit apa ya enak. Wong saya itu pernah sakit mah itu ditukok kecap jahe gitu. Begitu ambune beda kok enggak kayak makanan enak. Muta. Ya kan?
Sakit itu enggak enak. Tapi sehat. Walaupun nasi, ndok, ceplok, ya. Kalau kita sehat, kita bisa mensyukuri dan menikmati berkat Tuhan. Amin. Tuhan itu pasti pelihara kita. Cuma kadang bentuk pemeliharanya tidak seperti yang kita mau, maka kadang-kadang kita itu kekanak-kanakannya muncul. Kanak-kanak rohani kalau melayani karena pengen diberkati, biar doanya dijawab. Tapi dewasa rohani kalau melayani, seperti kata firman Tuhan, kuusahakan dan kupergumulkan. Melayani itu gitu, diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga. Saudara sebetulnya mau apapun itu dalam hidup saudara. Kalau itu dipergumulkan, diusahakan dengan segala tenaga, pasti jadi. Amin. Kalau kita punya kesatuan hati untuk terus mengusahakan, menggumulkan dengan segala tenaga yang ada, kita persembahkan kepada Tuhan, wajah pelayanan kita berubah, wajah gereja kita berubah. Amin. Kita tidak apa-apa, mungkin kita belum dipakai Tuhan seperti yang kita mau, tapi Tuhan punya rancangan yang hebat dalam hidup kita. Saudara semua ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, itu anugerah. Iya kan? Saudara dikasih tempat yang cocok untuk melayani, saudara dihargai, itu luar biasa banget. Saya pernah melayani nggak pernah dihargai, entek-entekan, nggak ada apa-apa, nggak ada dampaknya. Saya itu pernah gaji tak entek, yud nggak punya apa LCD komputer, LCD-nya ono komputernya ora enek lah, meh durupnya nggo apa irung. Saya benih iman saudara, saya benih. Tapi nggak ada yang tahu yang beli sopo. Taunya gereja ya yang beli gereja. Nggak dihargai. Ora kok terima kasih ngono wae ora. Ya bukan menuntut terima kasih. Loh, kok ana komputere? Sopo sing tuku? Oh kae wis puji Tuhan ya, berkatmu dilimpahkan oleh Tuhan. Ngono wae ora lho saudara. Wis pokoknya menguap begitu saja. Bagaimana ketika kita pelayanan merasa tidak dihargai? Apakah kita tetap mau melayani Tuhan? Makanya pelayanan itu dipergumulkan, diusahakan dengan segenap tenaga. Jadi saudara, menderita itu memang karena itu bagian dari menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Yesus. Kita ambil bagian mau menderita bagi Kristus. Kalau semua pelayan Tuhan memiliki kedewasaan seperti itu, pertumbuhan itu cepat banget saudara. Pertumbuhan pelayanan, pertumbuhan gereja, pertumbuhan rohani kita cepat saudara. Ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, bukti bahwa kita dewasa di dalam Kristus itu kita berakar di dalam Dia. Pohon yang berakar kuat itu sulit untuk tumbang. Maka kalau Anda dewasa di dalam Kristus, Anda tidak mudah tumbang dengan gesekan, termasuk dalam pelayanan, termasuk di dunia pekerjaan, tidak mudah tumbang. Saya lihat generasi hari-hari ini kok kerja masih umur 20-an loh, kerja sebulan pindah, 3 bulan pindah lagi, udah pindah 10 kali. Lah ngapa toh? Seneni bosnya, sudah repot sudah. Tidak suka gesekan, ini sulit berkembang. Pelayanan di gereja ya gitu, seneni pendinoni, padahal tidak diparahi loh. Kalau kamu datang telat terus, misalnya gitu ya, dia pelayanan musik, lah musiknya coto no, mulai, ya udah Pak saya mundur, wah gagah banget. Lah ngopo kok serana gereja, mundur no, aku ra iso direndahke ngono emang babune. Ini bukan mental seorang pelayan, bisa bayar, ngedit, ngongkon, belum dewasa. Banyak seperti itu. Di dunia kerja pun juga akan seperti itu. Makanya hidupnya tidak mapan-mapan, tidak genah-genah gitu.
Sudah 40 tahun masih bingung harus ngapain, jadi apa, bingung. Karena tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan aku ki apa toh? Lah Tuhan ya balik lah kowe apa? Kok bingung? Ya kan? Karena dia tidak ngerti harus bagaimana, wong sama firman tidak suka. Dia tidak ngerti identitasnya. Oh, tugasku berarti kalau aku bekerja untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaanku memberkati pelayanan. Pekerjaanku menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Kan kalau dewasa gitu kan. Jadi ketika bekerja dalam tekanan, aku bertahan. Karena kalau aku dapat penghasilan untuk memuliakan Tuhan. Aku suka berbagi. Misalnya sekolah minggu, ini mau Natalan. Nanti kalau dapat bonus Natal, tak buat anak-anak. Nah, itu kan hati melayani seperti itu. Kalau enggak hati yang melayani, nak wae untuk THR dikek kita cilik-cilik. Kan gitu kan? Ya ora no iki THR sekali gaji lagi. Mengko ngopo? Nang Bali. Tidak punya hati pelayanan. Ya kalau turah enggak apa-apa. Tetapi yang utama, apakah kita bisa dipercaya di dalam kita menjalankan pelayanan kita? Maka yang berakar kuat, kayak pohon yang berakar kuat, sulit untuk ditumbangkan. Persoalan dan bahkan iman Anda tidak goyah saat Tuhan belum jawab doa saudara. Karena tahu bahwa Tuhan punya waktu sendiri. Kenapa enggak mudah tumbang? Karena dasarnya adalah kasih. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih kok mengasihi. Ya kan? Saudara kalau mengasihi seseorang ya kayak tadi, mengasihi pacar yang duwene gitar, ya gitarnya dijual untuk menyenangkan pacarnya kan gitu. Kalau mengasihi jiwa-jiwa ya gitu, punyanya apa itu diberikan untuk keperluan jiwa-jiwa. Ya kan? Ini benih imannya kurang 30.000. Dompet kono 100. Semua sudah memberi. Ini siapa yang mau menggenapkan apa yang kurang? Tak pipisik ya Mas ya. Supaya apa? Yang dibayari orang. Dia punya tapi enggak mau ngasih. Belum dewasa di dalam Tuhan. Orang kalau punya kasih tidak akan menang-menangan saudara. Tapi yang penting untuk kebaikan bersama dan bukan ego. Misalnya main musik, aku iso rock kok. Aku mau nek lagu pop. Dan mau melayani Tuhan apa? Melayani diri sendiri. Kalau kita mau melayani Tuhan, meskipun itu bukan genre kita, meskipun itu kita tidak suka, asal untuk kebaikan bersama. Loh, saudara saya itu sukanya jazz. Tapi nek bocah-bocah di gereja mainnya bising kuping ngono ya. Ya ora apa-apa dihargai, ya anak muda senenge ngono. Kalau saya lagu penyembahan ya tuh, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Kan teduh ngono toh. Kan saya enggak bisa cah pujian kok koyo ngono. Pujian kok tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Mumet aku. Tapi kan itu dunia mereka. Dunia saya waktu muda kan ya. Kalau dunia saya waktu muda waktu itu ya Pak ya GMB ya. Waktu itu kan seperti itu. Siapakah yang ku takut kan gitu. Sing tua-tua nyawang lagu apa iki kan gitu kan. Sama seperti yang saya sudah tua juga saya melihat bahwa anak-anak muda ya punya genre sendiri. Kalau ego saya ya bubrah. Bayangin saya waktu muda masih tahun 2000, masih 20-an tahun gitu ya. Kemudian nyanyi gini loh nak, nyanyi. Zaman sekarang berjagalah. Ngono, nyanyi ngono. Oh gitu Pak. Kan enggak enak itu. Enggak mau. Sementara lagu pop di dunia, akulah Arjuna. Kan gitu kan. Zamanku kan gitu. Kalau F-so. Gitu. Kok lagunya kok seperti itu. Biar hidup di bumi. Ngono apa meneh nek pas pergumulan kok mobil macet. Murup-murup kan. Orang dulu suka nyanyi gitu. Sekarang kan ada penyanyi seperti itu? Tidak ada. Kalau saya paksakan teknik-teknik seperti itu ya akan mereka lucu bagi mereka. Ya kan? Makanya kita tidak boleh di dalam melayani Tuhan itu ego. Itulah kedewasaan. Kedewasaan itu menerima apa yang baru. Menerima apa yang berubah. Ya kan? Kan tidak mungkin toh Bapak Gembala yang suci itu OHP. Sejak kapan benda jadi suci? Ini alat anti Kristus apa meneh gitu. Semua yang disediakan Tuhan di dunia ini semua dimanfaatkan untuk
melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya semua skill, kemampuan apa yang kita punya dipersembahkan untuk Tuhan. Itu kedewasaan. Amin. Kayak Paulus, semua yang dia punya diusahakan, dipergumulkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jemaat. Kenapa? Dia berakar di dalam Kristus dan pelayanannya berdasar di dalam kasih. Amin, saudara. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menginginkan pertumbuhan iman kami, kedewasaan kami di dalam kami melayani Tuhan, kedewasaan kami di dalam kami mengemban tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah hidup kami, segala kemampuan kami, apa yang kami punya, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai kami bawa Tuhan. Oh, inilah Tuhan dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, oh, sembah Kau, oh Tuhan, hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah bagian di dalam melayani Tuhan, sesungguhnya itu adalah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Akan ada gesekan, akan ada persoalan, akan ada pergumulan di dalam hidup kita, di dalam menjalani pelayanan kita. Tetapi percayalah, ketika saudara bertahan, ketika saudara memiliki kedewasaan karakter di dalam Kristus, maka segala gesekan itu tidak akan ada artinya, dan akhirnya suasana damai sejahtera itu akan tercipta di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita yang dewasa memberikan pengayoman kepada yang masih muda secara rohani. Dan demikian pula ketika yang muda tumbuh dewasa secara rohani akan mengayomi lagi generasi di bawahnya. Mengalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kerajaan Allah, maka akan tercipta damai sejahtera dan kesatuan hati yang membawa pertumbuhan sebuah gereja, pertumbuhan sebuah komunitas menuju apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Naikkan pujian ini, ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Oh, kami menyembah Tuhan, kami naikkan pujian kami, dewasakan kami Tuhan. Oh, hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Oh, inilah hidupku bagi kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu, bagi rencana-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan pengagungan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, bawa kami lebih lagi menjadi seperti-Mu, menjadi seperti Engkau yang rela mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Bapa. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam penyelenggaraan keimamatan kami, melayani-Mu Tuhan dengan segenap hati. Oh, haleluya. Hanya bagi-Mu kami persembahkan hidupku. Yesus Tuhan, seluruh hidup kami. Beri kami kekuatan untuk memberikan seluruh hidup kami bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Karena itulah kedewasaan Tuhan. Kami mau jadi orang-orang dewasa, kami mbak mau jadi kanak-kanak rohani lagi. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selama kami masih bernafas bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Jamah dan berikanlah Tuhan kedewasaan karakter yang lebih lagi supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Dengan kekuatan daging kami sendiri kami tidak akan sanggup. Tapi ketika anugerah Tuhan mulai menyokong kami,
mendukung kami, menguatkan kami, maka di saat itulah kekuatan kami untuk muncul menjadi generasi Kristus yang dewasa. Kami percaya kesempurnaan datang dari-Mu Tuhan. Kami tak berdaya dalam kelemahan, tapi Engkau yang menopang hidupku, hidup kami semua Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Katakan bersama-sama, lebih lagi kami beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku Tuhan, senap hatiku dan senap jiwaku. Ya, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala firman-Mu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua saat ini. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yowas Anggoro untuk pelayanannya. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Boleh diberkati, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bertumbuh dewasa. Ya, yang sepeda motornya modifnya di atas 10 juta ya tadi. Di sini enggak ada Pak Yowas. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Oh, ada ya Mas Gren? Ada ya? Oh enggak ada. Ya, kebetulan di sini tuh ada teman kami tuh yang montir, Pak. Wah, dan bagian modif-modif dia. Tapi dia modifin motornya orang, bukan modifin motornya sendiri. Motornya sendiri ya ada sih. Ada, bercanda. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kehadirannya di ibadah gabungan ini. Untuk kita bersama-sama juga menikmati berkat firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yowas Widi Anggoro beserta dengan Ibu yang sudah kesorawuh. Terima kasih Bu, dan juga Mas Widi ini ya. Namanya sama Pak ya. Ya, hanya bedanya Pak Yowas Widi dan Mas Harvensa Widi ya. Istrinya tadi harus nunggu anak ya, katanya sakit, nanti kita berdoa kiranya Tuhan beri kesembuhan. Dan juga saya undang Pak Yowas sekali lagi untuk maju ke depan Pak, ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk boleh mohon diterima, jangan dilihat isinya, dilihat cintanya Pak. Iya, boleh minta tolong Mas Adris. Sedikit kenang-kenangan dari kami, kiranya boleh berkenan. Terima kasih Pak Yowas. Berkati. Sekali lagi boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Informasi saja, Pak
Pendeta Yowas Widya Anggoro ini menggembalakan JKI CSN, ya, Cross Shield Network. Itu saat ini sama dengan kita, jadi masih bergumul berdoa untuk tempat yang permanen, Pak ya. Jadi sampai saat ini masih menempati di Hotel Amarillo di depan sampingnya McMohan lah, sekitar situ ya, Singosaren Bapak Ibu. Itu ibadahnya Minggu sore. Kebetulan nanti Minggu sore gantian saya yang ngajak sana ke sana. Jadi istilahnya kami tukar mimbar hari ini ya. Baik, begitu Pak Yowas, beginilah kondisi kami. Masih juga belum ada tempat permanen, masih bergumul, tapi kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kita nanti ya, untuk jemaat. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ibadah kita. Saya serahkan pada worship leader untuk kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Monggo Mbak Dita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta saudari Anne untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ibadah kami telah selesai dan sebentar kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan persembahan ini akan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Kita akan pujikan Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar semakin oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan Gereja GKI MCC. Hari Senin jam 6 sore ada latihan tamborin bagi tim penari, bisa berlatih, datang di Maestro jam 6 sore. Lalu hari Selasa ada komba ya? Belum? Oh ya. Hari Selasa belum komba. Oh tanggal 7, oke. Jadi hanya hari Rabu Oikos di Ngipang saja, jam 6:30. Lalu hari Rabu juga ada siaran radio bersama Radio GKI
Immanuel, Radio Immanuel, jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudara. Udah lapar, saya tadi lihat di situ, di bawah ada es teh gitu. Rabu jam 10 ada program bersama Radio Immanuel, acara kristal Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan siarannya dan bisa mendapatkan berkat dari siaran itu. Lalu hari Kamis ada latihan pujian penyembahan untuk ibadah raya pertama jam 6 sore, untuk ibadah raya kedua jam 7 malam. Lalu ada menara doa Jumat jam 6 sore bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung bersama mendoakan kota, baik kota maupun gereja bisa datang bersama-sama dan disertai perjamuan suci ya Bapak Ibu Saudara karena Jumat pertama. Lalu hari Sabtu ada ibadah Metanex Muda Remaja jam 5:30 di Maestro disertai dengan perjamuan kudus juga. Lalu hari Minggu bersama-sama kita beribadah bertemu kembali. Ibadah raya pertama jam 8 pagi di UKS, lalu ibadah raya kedua di Hotel Warisan jam 5 sore. Itu ya Bapak Ibu. Lalu nanti jam 3 sore ada Alpha Kids, sekolah minggu jam 3 sore di Maestro. Jadi Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya untuk lebih dekat, lebih mengenal Tuhan di Alpha Kids. Begitu, ada tambahan Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya dapat titipan informasi dari bagian diakonia untuk beasiswa. Jadi harap Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya terdaftar dalam diakonia beasiswa nanti mohon untuk boleh tinggal sebentar. Nanti Bu Putri dan juga Om Lili akan membagikan diakonia beasiswa. Kemudian nanti kita juga akan berdoa untuk yang sakit. Dari jemaat kita ada yang sehat semua? Puji Tuhan ya. Yang tidak datang karena sakit boleh angkat tangan? Oh enggak ada ya. Nanti kita berdoa buat putranya Mas Widi. Siapa namanya Mas? Kenas. Namanya Kenas. Kita akan berdoa untuk Kenas yang nanti kita doakan supaya Tuhan segera pulihkan. Dan juga saya umumkan Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kemarin saya sudah langsung membentuk panitia inti untuk Natal dan juga ulang tahun gereja. Panitia intinya saja. Dan nanti panitia inti yang akan membentuk tim kerjanya ya, seksi acara, lalu seksi dana dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti Desember kita Natalan itu hanya ibadah Natal saja 25 Desember Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti untuk perayaan Natal dan juga ulang tahun gereja tanggal 7 Januari. Jadi 25 Desember hanya perayaan hanya ibadah saja. Ya, tapi perayaan Natalnya dan juga perayaan ulang tahun, syukuran ulang tahun itu di 7 Januari. Panitia inti Natal dan juga ulang tahun gereja mohon bisa disimak baik-baik. Untuk ketua panitianya Pak Pendeta Heri Sasono, ya, terpujilah Tuhan, Pak Daniel Kristiawan, selamat. Kemarin Jumat Pak Heri sampaikan bahwa nanti biar kekuatan Tuhan yang akan menyempurnakan ya Pak di tengah kesibukan. Wakilnya nanti oleh Om Lili hadir ya Om Lili. Nah nanti Om Lili akan membantu Pak Heri. Sekretaris kita Mas Adris yang terbiasa ada bagian surat menyurat dan juga nanti pembuatan segala bentuk dokumentasinya, dan bendaharanya Mbak Dita. Ini adalah orang-orang yang biasa rutin memang hadir di doa, menara doa, sehingga juga tetap supaya lebih mudah untuk koordinasi setiap Jumatnya. Nah panitia inti nanti yang akan membentuk tim kerjanya Bapak Ibu Saudara ya. Silahkan nanti monggo dibentuk seksi acaranya siapa, seksi dananya, asyar dan lain sebagainya nanti akan diberitahu Bapak Ibu Saudara ya. Dan nanti setelah ini kami mohon untuk tidak segera pulang Bapak Ibu jemaat semua, dan juga Pak Yuwas, Ibu, Mas Widi jangan langsung pulang. Kebetulan kita di bawah ada perjamuan kasih. Jadi memang kalau ibadah gabungan ada perjamuan kasih seadanya. Nanti silakan kita berfellowship di bawah, ya ngobrol bersama, kita makan bersama. Ya jangan langsung pulang ya. Itu saja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terus dibawa dalam doa ya pemilu 2024. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa untuk bangsa negara kita, tapi sekali lagi
Pemerintah adalah wakil Allah. Ya, oleh karena itu kita percaya bahwa Tuhan pasti tetapkan yang terbaik untuk NKRI. Amin. Ya, terus berdoa untuk bangsa negara kita. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan nanti sekali lagi jangan langsung pulang. Penerima diakonia beasiswa harap tinggal sebentar, lalu nanti Bapak Ibu Saudara Jemaat beserta dengan Pak Pendeta Yowas, Ibu dan juga Mas Widi kita berfellowship di bawah. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan ke hadapan Tuhan, sebab betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan pagi hari dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Lewat ibadah ini Tuhan, lewat puji-pujian, hati kami bersuka cita. Ada pengharapan yang baru, damai sejahtera yang melampaui segala akal mengalir dalam tubuh kami. Untuk kami boleh menghadapi 1 minggu ke depan. Kami percaya banyak tantangan pergumulan yang harus kami selesaikan. Tapi biarlah semuanya boleh kami hadapi berjalan bersama dengan Tuhan saja. Lewat firman Tuhan kami terus diteguhkan, kami terus diajar, dibangun, diingatkan untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang tahan, sukacita dalam menderita. Sebab kami justru beroleh penderitaan ini sama seperti Kristus yang menderita. Sehingga sebagai sebuah kehormatan bagi kami ketika kami boleh menderita bersama-sama dengan Kristus. Biarlah semangat kami boleh berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bekerja dengan giat, dengan gigih, berusaha, menggumulkan segenap tenaga dengan kuasa yang kuat yang bekerja dalam diri kami ini untuk melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Juga para pelayan Tuhan yang boleh melayani pagi hari ini. Tuhan berkati. Pakai lebih hari Tuhan lebih luar biasa. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan biarlah itu semua boleh terjadi bukan untuk kesombongan kami, tapi semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa boleh mendengar tentang Engkau, banyak jiwa boleh bertobat dan dijangkau, diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati jemaat semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam rumah tangga kami menjadi keluarga yang harmonis, hangat, penuh cinta kasih mesra. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi dan hormat kepada orang tua. Sehingga ketika satu orang percaya di tengah-tengah keluarga kami percaya seisi rumah kami bolehlah diselamatkan. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk pekerjaan tangan kami masing-masing Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan berkati dengan limpah-limpah, sehingga pekerjaan tangan kami diberkati, dibuat menjadi berhasil, dibuat menjadi beruntung. Apapun yang kami kerjakan, hasilnya terus bertambah-tambah, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Sekali lagi supaya nama-Mu semakin berkibar tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang sakit yang kami tidak tahu Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit mereka. Juga untuk anak Kenas, anak dari Mas Widi Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan diturunkan, diberikan, dilimpahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Setiap sel metabolisme dalam tubuhnya dipulihkan, dibaharui, menjadi sempurna kembali. Setiap organ-organ tubuh yang bermasalah, kami percaya semua kami mendapatkan kesehatan yang prima daripada Tuhan. Agar tubuh kami boleh kami pakai untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tantangan kehidupan pergumulan silih berganti Tuhan. Tapi kami percaya hari-hari ini, apapun tantangan yang kami hadapi, dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru untuk kami melaluinya. Kami percaya ada pintu yang dibukakan tempat pada waktunya. Jawaban doa yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terjadilah, tergenapi dalam kehidupan kami. Agar mata kami boleh melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya orang benar tidak akan dibiarkan selamanya jatuh tergeletak. Tapi Tuhan akan menopang, Tuhan akan mengangkat tangan kami dan membawa kami untuk berkemenangan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Supaya orang-orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Tuhan berkenan kepada Tuhan. Aktivitas kami sepekan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah, pakai Tuhan untuk boleh melayani jemaat, untuk boleh melayani jiwa-jiwa. Bahkan Tuhan terus tambahkan kepercayaan, tambahkan jiwa-jiwa boleh kami jangkau, boleh kami layani bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Supaya hanya Engkau saja Tuhan semakin ditinggikan. Engkau yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
Tuhan jagai sertai agar kami sampai di rumah dengan selamat dan kumpulkan kami dengan keluarga yang masing-masing di rumah untuk kami boleh bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan setiap firman yang kami terima kepada setiap saudara kami, keluarga kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sungguh indah berkat-berkat rohani yang kami terima pagi hari ini. Namun lebih lagi Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan terima berkat-berkat daripadamu. Oleh karena itu jemaat saudara semua, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih kemurahan kasih sayang karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal. Persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada senantiasa limpah dalam kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha datang. Maranatha datang dua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak